Puji Tuhan, pada kali ini kita akan belajar firman Tuhan tentang nubuatan Alkitab tentang penyalipan Yesus Kristus yang ditulis dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Jadi Yesus itu sebelum disalib sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia kelak akan disalib. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, itu adalah kabar bohong. Yang benar Yesus disalib karena para nabi sudah pernah bernubuat tentang penyalipan Yesus. Ini dikatakan Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, jadi akibat dari kematian Yesus disalib, maka terjadilah apa yang namanya pertukaran pada kayu salib. Ada 9 pertukaran pada kayu salib. Ini ada di sini saya tulis. Jadi pertama, Yesus dihukum agar kita dapat diampuni. Kedua, pertukaran kedua adalah Yesus terluka agar kita dapat disembuhkan. Pertukaran ketiga, Yesus dijadikan dosa karena keberdosaan kita, agar kita dibenarkan dengan kebenarannya. Pertukaran keempat, Yesus mati dalam kematian kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupannya. Pertukaran kelima, Yesus dijadikan kutuk agar kita dapat menjadi berkat. Pertukaran keenam, Yesus menanggung kemiskinan kita agar kita dapat berbagi kelimpahannya. Dan pertukaran ketujuh, Yesus menanggung dosa, Yesus menanggung rasa malu kita agar kita dapat ikut ambil bagian dalam kemuliaannya. Kedelapan, Yesus menanggung penolakan kita agar kita dapat menikmati penerimaannya. Dan kesembilan, Yesus manusia lama kita mati di dalam Kristus agar manusia baru dapat hidup dalam Dia. Jadi itu tentang nubuatan tentang kematian Yesus di kayu salib. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.